Halo, selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam menghadapi perkuliahan dalam semester ini. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-6, dan ini akan kelanjutan dari pertemuan yang ke-7, di mana pada pertemuan ini akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai utilitas, di mana pada utilitas itu kita lebih cenderung melihat alternatif yang kita sukai dengan mengetahui probabilitas yang kita sukai untuk menunjukkan apabila probabilitas yang kita sukai itu apakah mengarah kepada nilai expected monetary value dari perhitungan yang sudah kita lihat, dan kita akan mengetahui sikap kita terhadap alternatif yang kita pilih, apakah kita seorang risk avoider atau risk seeker atau indifferent. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu sendiri digunakan untuk menguji apakah alternatif kita itu akan mungkin berubah ketika data-data inputnya juga berubah. Nah, jadi ketika kita memiliki nilai probabilitas yang berubah pada kondisi-kondisi tertentu, apakah alternatif kita juga akan berubah? Nah, untuk menguji analisis sensitivitas, maka kita memerlukan nilai probabilitas terhadap masing-masing kondisi yang kita hadapi. P adalah probabilitas untuk kondisi yang baik, dan 1 min P adalah kondisi yang tidak baik. Maka kondisi ini dianggap adalah P plus 1 min P sama dengan 1. Nah, untuk mengetahui apakah alternatif kita itu berada pada probabilitas yang mana dan apakah masih tetap sama alternatifnya, maka saya akan mengilustrasikan dengan contoh seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada tiga alternatif, yaitu alternatif large plan, kemudian small plan, dan do nothing. Dengan favorable market dan unfavorable market, payoff-nya sudah ditentukan seperti 200 dan minus 180 untuk construct large plan, kemudian 100 dan minus 20 untuk small plan, dan 0 untuk do nothing. Nah, selanjutnya kita memasuki perhitungan untuk melihat persamaan masing-masing alternatif, di mana pada alternatif 1 yaitu large plan itu kita memasukkan nilai payoff untuk kondisi yang baik yaitu 200, dan untuk 180 kondisi yang tidak baik. Nah, ini adalah nilai P kondisi baik, dan 1 min P adalah kondisi yang tidak baik, sehingga persamaannya adalah 380 P dikurang 180. Untuk alternatif yang kedua yaitu small plan, kita sama dengan kondisi yang pertama dengan memasukkan nilai payoff-nya pada kondisi yang baik dan pada kondisi yang tidak baik. Hasilnya adalah 120 P dikurang dengan 20. Nah, begitu juga untuk alternatif ketiga yaitu do nothing, sehingga menghasilkan nilai 0. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui secara detail mengenai probabilitas masing-masing alternatif kita? Nah, setelah kita menghitung persamaan untuk masing-masing alternatif, maka selanjutnya adalah kita ingin melihat posisi dari masing-masing alternatif tersebut yang dinyatakan dalam grafik XY. Nah, inilah grafik XY untuk tiga alternatif kasus kita tadi, di mana ada alternatif pertama yaitu large plan dengan persamaan 380 P dikurang 180. Untuk ini adalah 120 P dikurang 20, dan yang do nothing adalah 0. Nah, jika kita memberikan masukan input untuk large plan P-nya sama dengan 0, maka nilai probability 0 itu sama dengan minus 180 untuk yang large plan, dan nilai 1, jika probabilitasnya 1, maka nilainya adalah 200. Maka kita ambil garis lurus antara nilai probability 0 terhadap nilai probability 1. Nah, inilah adalah nilai garis lurus
plus plan. Kemudian alternatif kedua yaitu small plan dengan persamaan 120 dikurang 20. Jadi kalau nilai P-nya sama dengan 0, maka nilai probabilitas 0 untuk small plan adalah EMV-nya adalah minus 20. Kemudian untuk nilai probabilitas sama dengan 1, maka nilai EMV-nya adalah 100. Maka kita ngambil garis lurus. Nah, dikarenakan alternatif ketiga itu untuk probability 0 dan 1 nilainya 0, maka garisnya adalah garis X. Sehingga di sini kita akan melihat ada titik potong antara garis alternatif ketiga dan garis alternatif kedua, yaitu nilai poin 1. Kemudian poin 2 ada perpotongan antara alternatif 2 dan alternatif 1. Nah, maka selanjutnya adalah kita ingin mengetahui berapa nilai probabilitas untuk perpotongan alternatif 3 dan alternatif 2. Alternatif tidak melakukan apa-apa dengan membangun pabrik kecil. Kemudian berapa nilai probabilitas perpotongan antara alternatif membangun pabrik kecil dan membangun pabrik besar. Nah, dikarenakan titik poin 1 itu adalah persamaan tidak melakukan apa-apa sama dengan persamaan membangun pabrik kecil, maka 0 sama dengan 120 dikurang 20. Sehingga menghasilkan P adalah 0,167. Begitu juga dengan poin 2, karena poin 2 adalah titik perpotongan antara alternatif 2 yaitu small plan dan alternatif large plan, maka persamaan yang tadi kita masukkan 120P dikurang 20 sama dengan 380P dikurang 180. Sehingga hasilnya P adalah 0,615. Sehingga kita mengetahui bahwa poin 1 adalah 0,167 dan poin 2 adalah 0,615. Nah, apa artinya 0,167 dan 0,615? Jika kondisi do nothing, maka nilai alternatifnya antara kurang dari 0,167. Jadi 0 sampai 0,167 itu adalah nilai probabilitas untuk do nothing. Kemudian untuk small plan, nilai probabilitasnya berada di antara 0,167 dan 0,615. Kemudian untuk membangun pabrik besar memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,615. Jadi ketika kita mengetahui nilai probabilitasnya adalah 0,5, maka kita akan memilih alternatif berupa small plan. Nah, inilah secara singkat mengenai analisis sensitivitas, di mana analisis sensitivitas tadi seperti yang saya jelaskan digunakan untuk menguji apakah input data kita yang berbeda itu akan memungkinkan kita melakukan pengambilan keputusan dengan alternatif yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis sensitivitas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi melalui diskusi online. Terima kasih, salam sehat selalu.